Hari Jadi Kota Surabaya ke-729 pemerintah Kota Surabaya gelar berbagai acara, diantaranya Festival Rujak Ulek, Parade Bunga dan lain-lain. Festival Rujak Ulek yang digelar di Kia-Kia Kembang Jepun dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani Eri Cahyadi dan juga Forkopimda Kota Surabaya, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022 malam. Warga Surabaya pun sangat menikmati berbagai rangkaian festival yang sudah 2 tahun vakum itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur Festival Rujak Ulek bisa digelar kembali setelah 2 tahun lamanya vakum akibat pandemi. Apalagi, antusiasme warga untuk menyaksikan festival itu sangat luar biasa. Menurutnya, ini menunjukkan kebangkitan kota Surabaya dan momentum kebangkitan ekonomi Surabaya. Sangat luar biasa, saya menyaksikan dan kita semua menyaksikan masyarakat kota Surabaya tumpah ruah di Jalan Kembang Jepun di Kia-Kia, dan ini menandakan bahwa Surabaya sudah kembali bersemangat, kembali bangkit setelah pandemi COVID-19 dinyatakan semakin melandai di kota Surabaya. Saya berharap agar potensi kuliner di kota Surabaya, terutama potensi kuliner masakan tradisional di kota Surabaya, termasuk rujak ulek, ini diangkat kembali sebagai ikon wisata kuliner di kota Surabaya, sehingga wisata kuliner di kota Surabaya nanti akan semakin tumbuh lagi dan kemudian mewarnai pergerakan ekonomi kota Surabaya. Saya melihat masyarakat antusiasme yang luar biasa, dan kemudian jajaran pemerintahan juga bekerja sama dengan baik, sehingga event yang digelar setiap tahun tapi terhenti sebelum pandemi setelah pandemi COVID-19 itu kemudian dapat diselenggarakan kembali setelah Surabaya dinyatakan PPKM level 1. Makanan-makanan khas yang sejak lama sudah ada, dan itu kita bisa lestarikan lagi, kita bisa ramaikan lagi. Dan kalau misalkan ada olahan-olahan baru yang itu juga nanti taste-nya juga enak, kemudian juga mengandung mensupport terkait dengan nilai-nilai gizi, saya kira itu juga menjadi keunggulan. Jadi ayo warga kota Surabaya kita lestarikan salah satu kuliner yaitu rujak ulek atau rujak cingur ya, kemudian juga makanan-makanan khas yang lainnya. Saat ini sudah sangat bagus karena daripada kemarin 2 tahun yang sudah vakum, tapi nanti pastinya harus ada pengembangan yang luar biasa. Tidak hanya nanti kalau bisa kita bikin festival dari ujung Kembang Jepun sampai Kenjeran, itu lebih besar lagi gitu kan. Dan ini alhamdulillah hari ini bahkan rujak ulek yang sebelumnya belum pernah didatangi oleh Gubernur akhirnya didatangi oleh Gubernur, dan juga antusiasme daripada masyarakat kota Surabaya yang menunggu-nunggu rujak ulek di dalam rangkaian hari ulang tahun Surabaya ini sangatlah luar biasa. Dan saya harap nantinya semua keadaan dalam rangkaian ulang tahun Surabaya ini semuanya sangat kondusif untuk masyarakat kota Surabaya, dan masyarakat kota Surabaya menikmati dengan baik. Selain gelar Festival Rujak Ulek, Pemkot Surabaya juga gelar Surabaya Vaganza atau Parade Mobil Bunga yang dimeriahkan sejumlah instansi pemerintah dan swasta, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022.
Masyarakat Surabaya maupun luar kota berbondong-bondong ingin menyaksikan parade mobil bunga yang digelar oleh Pemkot Surabaya. Kerinduan akan hiburan di ulang tahun hari jadi kota Surabaya akhirnya terwujud. Semua di Surabaya. Kepada Bapak Wali Kota Surabaya dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indrian. Dan juga hadir Forkompimda Kota Surabaya beserta istri atau yang mewakili. Ya, tadi naik Jeep Willys ya. Laki Karuna yang perempuan Karuni, maka Politeknik Pelayaran tidak menerima. Saya tidak akan yang kata bebas. Saya mereka berzikir memgoyangkan kepalanya, menyebut Tuhannya. Mereka berzikir, berhenti setelah berzikir mereka. Formasinya jentik, oh cakepnya loh. Kita saksikan bersama perkembangan dengan semangat Pak Siber Politeknik Pelayaran dalam rangka ini golden ticket ini. Ya, jadi yang mendapatkan golden ticket Ini ya. bertahan sampai nanti malam. Iya, jadi jangan diambil dulu. Bagus banget ya. Jadi Iya. ini Diskominfo ini ya ini yang selalu mendukung via IT ya. Nah, jadi kita punya banyak aplikasi yang sudah dihadirkan ini di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Surabaya Iya. itu untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat. Nah, ini karena Surabaya harus melek digital. Dalam gelar parade mobil bunga hari jadi kota Surabaya ke-729 di Jalan Pemuda Surabaya, yang dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani Eri Cahyadi dan Forkopimda Kota Surabaya beserta istri serta para undangan, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2022 sore. Warga Surabaya pun sangat menikmati rangkaian acara pertunjukan yang ditampilkan. Selain parade mobil bunga juga menampilkan pertunjukan drum band. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Bagus sekali, luar Itu biasa. replikanya kantor Polrestabes Surabaya. Ya. Dan inilah Baik, terima kasih sudah memberikan hari buket kepada Ibu Rini Indriani, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya. Komunitas budaya yang ada di Kota Surabaya. mobil Pelindo ini bukan robot, ya, bukan robot. Aku sakano membudilkan. Ya, Pelindo karena solusi pelayaran, ya, sehingga ini adalah nuansa laut, ya, perkara yang ada di belakangnya, ya, pelabuhan, ya, Indonesia 3. Ketua DPRD Kota Surabaya juga Forkompimda, ada para konjen konsul, juga ada Berikutnya Badan Musyawarah Perbankan Daerah Jawa Timur. Komodo ini akan toleh-toleh jika malam tiba. Ya. Karena kalau sekarang toleh-toleh menakutkan, ya. Baik, atraksi bisa sambil berjalan. Sayangi binatang,
Badan Musyawarah Perbankan Daerah Jawa Timur. Ya, ini tadi sudah hadir tamu terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur serta istri yaitu Bapak Baju Widiarto. Ya, inilah persembahan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Jawa Timur. Iya. Jadi ada air mancur yang di belakang itu. Kalau malam akan memancarkan air. Kalau malam. Jadi kalau orang tidur yang buat airnya. Mohon cahaya tidak terlalu mepet, ya. Mohon cahaya tidak terlalu mepet. Cemburu. Baik, inilah parade. Bang Jatim juga selalu mendukung program pemerintah Kota Surabaya jadi Bumi goncang ganjing, langit yang yakin. ya dengan mengusung tema gapai puncak prestasi basket Indonesia. Yang membanggakan ditorehkan oleh sementara anak saya adalah atlet bola bekel, ya. Bola berikutnya adalah Pahlawan. PT Ciputra Development, Ciputra dari Surabaya yang tetap menjaga kotanya rukun, guyup, dan tentunya menjadi kota metropolis. Mohon langsung selanjutnya replika dari gedung Balai Pemuda. Di belakang drum band Ciputra ada drum band SMP Negeri 1 Surabaya. SMP tidak hanya sekolah menengah pertama, tapi sekolah menjadi pemimpin saudara-saudara. Bapak ibu gurunya, walau tidak pernah sekolah di SMP Negeri 1, tapi pernah jadi guru besar. Sekolah. tambah sama sekolah. Ya, berjalan, maka akan kedahuluan acara akan dilanjutkan. Baik, ya, DFB, ya, Surya Sembada. Jangan lupa air putih, Pak. Rumah pakai minyak. Rumah pakai minyak ya. Matur suwun. Luar biasa sudah bicara. Iya. Jalan Kenari. Jelas lebih enak. Matur nuwun, terima kasih. Di belakang Polres Pelabuhan Tanjung Perak hadir. Sayup-sayup kita dengar marching band. Berikut lagu Happy Birthday sudah dihadirkan. Kita semua menyaksikan event Surabaya Vaganza yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-729. Komentar saya luar biasa, masyarakat tumpah ruah dan sepanjang jalan Tunjungan sampai kemudian di depan alun-alun Surabaya, masyarakat Surabaya menikmati
tontonan pawai bunga, parade bunga, dan ini berlanjut sampai pawai budaya pada malam hari ini. Artinya ini seperti dikatakan Pak Wali Kota Surabaya, inilah momentum Surabaya untuk bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19 yang sudah merundung Surabaya selama 2 tahun. Mungkin ada pesan untuk tahun-tahun berikutnya. Saya berharap agar partisipasi masyarakat semakin lebih meriah lagi dengan memanfaatkan akan parade bunga ini. Tadi kawan-kawan DPRD juga ingin nanti tahun depan ada delegasi dari DPRD Kota Surabaya untuk ikut partisipasi daripada pihak swasta dalam acara ini ada beberapa, walaupun tidak semuanya, tetapi minimal ada keterwakilan daripada mereka. Ini sebagai satu kesimpulan bahwa swasta mulai bergerak, dan ini patut dibaca sebagai satu upaya pemerintah kota untuk penguatan dengan membuka PPKM ini kembali kepada normal dalam secara bertahap gitu kan. Dan kemudian dalam pertemuan terbatas dengan Pak Wali Kota dan pihak Polrestabes dan yang lain, tadi kita juga sudah menyepakati bahwa masa ini adalah masa kelintasan kritis kita untuk tetap waspada, sehingga hal-hal yang kiranya adalah bisa menimbulkan suasana yang tidak kita inginkan itu kita pantau betul. Dan kemudian yang lain adalah melihat kepada masyarakat, perilaku masyarakat. Tampaknya tadi hampir semuanya bermasker, dan kemudian ketika ada yang terbuka pun diingatkan, tetapi sudah kita tanya mereka berapa kali sudah tervaksin, sudah 3 kali. Artinya ini menjadikan kita menjadi yakin Surabaya, harapan kita menjadi leading lebih awal dalam rangka pemulihan ekonominya nanti. Kemudian leading lebih awal Surabaya bebas COVID, seperti pada pelaksanaan kita memberikan vaksinasi. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.